berbagai macam definisi Iya. tentang inflasi. Kita sepertinya ada juga yang berkata inflasi tapi nggak paham apa itu inflasi. Nah, mungkin bisa Bapak jabarkan inflasi dan cara ngitung inflasi ini gimana nih Pak? Lahirnya angka-angka. Oh. Ya. Inflasi itu kan kenaikan dari seluruh barang dan jasa di suatu periode dan suatu tempat, kan gitu. Dia inflasi itu pun sebenarnya kalau dia itu terlalu tinggi pun tak boleh ya, karena itu ya masyarakat jadinya daya belinya masyarakat itu jadinya kurang, kan gitu ya. Umpamanya inflasi ini kan, kalau sekarang kita membeli 100, taruhlah 10 butir telur itu harganya sekitar 20 kan gitu ya. Kalau dia inflasi terlalu tinggi bisa aja 10 butir itu jadi 50. Kan itu membebani masyarakat itu. Iya. Inflasi itu sebenarnya yang baik itu inflasi yang terkendali. Tidak jangan terlalu tinggi juga, jangan rendah juga. Kalau rendah dia umpamanya minus, itu namanya deflasi kan. Penurunan dari perubahan harga itu deflasi namanya. Itu pun sebenarnya yang mempunyai produksi atau perusahaan-perusahaan itu jadi kurang semangat dia menghasilkan produksinya karena harganya Harga murah. Dan paham juga apa-apa. Yang penting tuh kuncinya terkendali dan jangan sampai 2 digit kan gitu. 2 digit itu yang bikin dia apa kan? Seperti kasus di mana yang di Afrika beli apa aja umpamanya beras umpamanya orang tuh 5 kilo harus bawa uang itu satu apa dia? Satu gerobak itu, gerobak atau permen itu. Satu gerobak itu karena ada inflasinya jor-joran. Oke, kampar di angka berapa sekarang Pak inflasi? Sekitar antara 5-6% lah. 5-6%. Iya. Cumanya itu kan belum tentu Pak sekitar itu sampai akhir tahun. Kan bisa nanti deflasi kan gitu. Dan bukan kita aja yang besar Pak. Biasanya memang kalau daerah-daerah yang dia hasilnya itu bukan produksi sendiri, dipasok dari luar biasanya gitu. Ya, proses ngitung angka inflasi ini gimana? Itu pakai itu rumus Lay-Perez. Ya. IAK sama dengan P kali Q kan nanti Bapak saya kasih tahu lah. Saya pun apa juga dibagi P kali Q kali apa kan gitu ya. Kalau itu memang nggak bisa apa istilahnya di BPS pusat itu mereka udah ada itunya Pak. Formatnya. Ya, skemanya. Skemanya. Tak bakalan keliru Pak. Jadi level amannya tuh di angka berapa? Pokoknya kalau bisa itu terkendali ya di bawah 2 digit gitu kan gitu. Di bawah 2. Bawah 2 kan gitu ya. Dengan kondisi kan banyak macam-macam. Di bawah 10% ke atas maksudnya. 10% ke bawah. Jadi di bawah 10% ke bawah masih tinggi. Digit itu kan digit itu 2. kan 2 angka berarti. Makanya 10 seharusnya di bawah 10%. Iya, di 9 kan 1 digit. Iya, itu maksimal 9. Kalau 10 kan 2 digit. Tapi kan kemungkinan sampai akhir tahun bulan Desember itu Pak, itu kan bisa turun. Kalau kena deflasi itu mengurangi. Nah, kan nggak selamanya dia plus saja. Kan bisa aja minus. Kan gitu ya. Secara umum saya kasih gambaran gitulah. Iya, siap. Tapi Bapak ini udah mulai paham dia. Oke. Siap. Ini jago dia nih. Kemarin ada anggota itu datang ke kantor. Saya jelaskan. Apa itu dari apa juga online itu media online ya. Media online. Kita mainin di YouTube Pak. YouTube. Ya. Nanti Bapak jadi artis sedikit. Ya termasuk Bapak juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Pak Bupati. Iya. Jangan kita menyerang dia terus, jangan. Enggak, kita bukan nyerang sih. Kita coba bantu. Saya bilang juga sama yang apa mengkritisi bukan menyerang. Ya, Ketua. Maksudnya yang apa kita netral lah. Iya. Ini saya ini minta Tuhan juga nunjukin kita sudah lama juga mau ketemu. Kamparnya seperti apa nih Pak Ketua? Tugas kami juga menjelaskan. Ini menyangkut inflasi. Inflasi inilah, inflasi dah. Jadi kalau cerita inflasi, ya tadi udah jelaskan kepala BPS ya. Indikatornya adalah indeks dari harga konsumen ya Pak. Ya. Maka sebetulnya yang dilakukan pemerintah ini ketika inflasi itu saat itu dilakukan itu adalah
perilaku instan. Sebetulnya ini tidak menyelesaikan masalah. Oh gitu ya. Iya. Lalu apa yang? Menyelesaikan masalah sesaat gitu. Iya. Betul. Yang namanya instan itu tidak baik. Maka yang perlu diselesaikan adalah akar permasalahannya. Tadi diceritakan yang pertama masalah bahan pokok, ya Pak ya. Yang kebutuhan pokok, BBM, energi, transportasi, Ya. bahan-bahan pokok itu termasuk indikator dari penilaian inflasi. Gitu. Makanya kalau kita cerita pangan, seperti apa petani kita? Wah ini kan panjang kajiannya, Ya. bukan saat inflasi itu. Iya. Maka Sebenarnya panjang kajiannya. maaf Iya. Pak, sebenarnya bukan angka inflasi itu yang apa, tapi itu membantu. Iya. Membantu. Benar kata Pak Wakil, Iya. itu sebenarnya harus kita lakukan umpamanya bagaimana petani kita, kan gitu ya. Iya. Pembangunan itu kan sifatnya menyeluruh. Iya. Seluruh sektor. Jangan karena pas kapan itu dihitung inflasinya baru sibuk kita. Sebenarnya kalau nggak ada inflasi pun udah kewajiban kita. Iya. Jadi Memantau. Oke. sebenarnya saya terus terang kalau diskusi dengan BPS ini saya sangat Ke antusias kantor saya. Pak. Ya, Ke sebelum kantor kami. Bapak Iya. saya sudah ke kantor juga karena gini. DPS itu tugasnya Kalau permasalahan insight. besar Insight Kabupaten itu Kampar menerangkan. itu komprehensif Menjelaskan. kita bahas ini. Betul betul. Ya, kalau cerita inflasi bukan bagaimana menjual apa tadi Pak? Harga murah. Ya, Sembako, betul. bagi-bagi sembako, bukan itu permasalahan Bukan itu juga. besar gitu. Itu hanya sesaat. Mengendalikan. Bagaimana keseimbangan antara demand dan supply itu harus kita kaji juga. Ya, setakat ini usaha dari pemerintah. Contoh misalnya satu titik bahan pokok, tadi ceritakan padi ya Pak, ketika dia naik makanya inflasi turun kan gitu. Iya. Kita berapa persen, berapa angka kita, berapa panen kita? Saya sudah 1.000 petani sawah yang saya sosialisasi, panen mereka itu 1 sampai 3 ton. Maka bagaimana kita meningkatkan panen mereka itu menjadi 9 ton, 8 ton per hektar gitu. Kenapa negeri sebelah bisa menjadi 8 ton per hektar? Karena udah ada dulu IPRBO semasa Pak PJ Kamsel. Iya, tetapi ini baru kita mulai, baru 2 tahun ini ya. Tidak ada peningkatan. Cuman program yang sudah dimasukkan itu menyangkut juga dengan fasilitas lain. Irigasi sangat penting. Yang tidak ada irigasi nggak bisa ya program itu dimasukkan. Karena air harus mengalir. Iya, Maka iya. komprehensi masalahnya. Sebenarnya Maka potensi. saya lebih cenderung kalau mau mensejahterakan rakyat Kabupaten Kampar dalam tanda kutip, ya 2 saja. Sejahterakan petani dan UMKM, maka rakyat Kampar sudah sejahtera. Dan itu akan dimulai nanti habis pilkada gitu ya. Bukan bercanda, saya sebelum ini Setelah- fokus saya ke sana. Oh, udah mulai dulu Dan ya. yang Siap. lebih penting sekali adalah sumber daya manusia. Oke. Kita PPL kita di Kampar ini sudah puluhan tahun tidak pernah ada penerimaan pegawai. Iya. Saya berharap bagaimana pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan sekolah tinggi pertanian dan peternakan sehingga apapun bantuan, apapun fasilitas yang kita fasilitasi untuk Iya. rakyat itu Betul. memang optimal dia. Sekarang kita bantulah dengan PBO. Sementara sumber daya manusianya tidak mendukung. Maka saya langsung turun. Kelompok-kelompok itu hampir 1.000 tuh Pak. Maka kita kondisikan ya sumber daya manusia ini memang harus merubah mindsetnya, mindset bisnis. Satu teknologi mereka kalau pertanian harus teknologi Iya. mesin maupun pengolahan. 2 itu saja kita fokus insyaallah. Iya, maka tadi saya katakan habis pilkada karena memang bupatinya udah definitif 5 tahun. Mudah-mudahan Bang Pamil, beri masukan. ya, mudah-mudahan Bang Pamil wakil bupati insya Allah. Oh, insyaallah. Calon wakil bupati Pak? Iya, mantap. Amin. Ya, Kita sip. siap. Dari Karena mana, saya Pak? sudah bekerja dari lama, ya bekerja risiko. Jangan ragukan kalau saya mau mundur itu jangan ragukan. Oh gitu. Ya siap. Yakin tuh. Yakin. Kalau aturannya mundur kita. Oh tuh. Nanti kita bab lain kita Boleh. kupas tuntas itu Bang Siap. Pamil. Oke, makasih Bang Pamil. Pak, izin Pak, makasih ya. Ya, Nama lengkapnya siapa Pak? Insinyur Budianto, Pak. Budanto ya. Nah,